الأقصى والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فرح بدخول رمضان حرم الله جسده على النيران صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para asatiz, para khuzzaz, para tokoh masyarakat, para aparatul pemerintah, wabil khusus bil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Ketua Panitia Pelaksanaan Peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Edi Suhandi. Kita doakan beliau, para panitia dan para jajarannya, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah berkahkan kehidupannya, serta apa-apa yang diniatkan, dicita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir pula di hadapan kita para tuan-tuan guru kita, di antaranya Al-Mukarram Al-Ustadz Asek Sofyan, Al-Mukarram Al-Ustadz Ulwan, Al-Mukarram Al-Ustadz Nursin, Al-Mukarram Al-Ustadz Rahmatullah, Al-Mukarram Al-Ustadz Mihazin, para sesepuh, orang tua kami itu Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Zamil, Al-Mukarram Ayahanda Sayyuti, Al-Mukarram Ayahanda Haji Sudirman, Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Asyari SAG, Al-Mukarram Al-Ustadz Syahrani Hidayat SPDI, Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Dainuri SPDI, Al-Mukarram Al-Ustadz Manin, Al-Mukarram Bapak Ustadz Dada Frihatin SPDMM, dan Ketua RW 02 dan Ibu Ketua RT 05. Kita doain mudah-mudahan kalau Bapak RW hadir di majlis yang penuh keberkahan ini, mudah-mudahan tahun depan bisa jadi lurah. Syukur-syukur bisa jadi bupati. Mana Bapak RW-nya? Nah, pulang. Oh itu. Mau saya doain jadi bupati ntar. Di Papua sono. Ya, kalau di Bekasi banyak sainganannya, kalau di Papua dikit sainganannya. Oh, kita doain Bapak RW kita biar panjang umur, berkah hidupnya, dan serta apa-apa yang diniatkan, dicita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir pula itu Bapak Ustadz Ahmad Syaroni SPD Ketua RT, itu Ibu Umroh Umyati SPD, dan juga kaum ibu-ibunya itu Al-Mukarramah Ustazah Haja Salihah, Al-Mukarramah Ustazah Haja Asti, Al-Mukarramah Ustazah Romni SPDI, Al-Mukarramah Ibu Ustazah Nakbullah, dan satu lagi Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Yakub Saifullah, dan orang tua kami itu Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Rahman. Kita doakan beliau, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan kehidupannya, dan serta apa-apa yang diniatkan, dicita-citakan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Para orang tua, para guru, para bapak haji, para sepuh yang mohon maaf
yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya karena uman segini doang catatannya. Khawatir kalau saya salah nyebut merek, takut keponten sama orang sini. Ngerti ponten Pak? Ini orang Inggris mulu di sini ya. Dan para ibu-ibu, para jamaah, ibu-ibu yang di pojok, ibu-ibu janda ada? Ada. Janda muda ada? Urusan saya tuntan. Janda muda ada? Urusan saya juga. Janda tua? Urusan Ustaz Abdul Rahman itu mah. Hadirin wal hadirat yang mohon maaf yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana masih memberikan kita nikmat iman wal Islam, sehingga dengan adanya nikmat tersebut kita dapat berkumpul bermuajah bersilaturahim dalam rangka menghadiri peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan di tempat majlis yang penuh keberkahan ini, bertepatan di Mushola Baitur Rahman. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita di sini menjadikan wasilah turunnya cucuran rahmat kasih sayang kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadikan wasilah kumpulnya kita nanti di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di majlis yang penuh keberkahan ini kelak di yaumil qiyamah, semoga kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Salawat teriring salam tak lupa kita curahkan kepada pemimpin besar kita, Nabiyuna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang membawa manusia minaz zulumati ilan nur. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang sudah pukul jam 12 kurang 3 jam. Saya di sini nggak berpanjang kalam karena saya silaturahim dari Tarumajaya ke Butekan Kampung Bantar Gebang kemari, hitung-hitung saya silaturahim aja sama orang tua saya Ustaz Abdul Rahman. Saya mah begini, duduk di atas begini, mana podium begini, hitung-hitung saya belajar muhadharah aja nih Pak Haji ya. Ini mohon ikhlasnya, mohon ridhonya tuan-tuan guru, Bang Kiai, mohon maaf. Kalau pengen nyalain Ustaz Abdul Rahman aja, yang mau PA diundang ya. Ya saya mah hitung-hitung belajar muhadharah aja nih. Lebahnya ini kan mic ada medinya Pak. Lebahnya ini mic ada medinya, ngerti medi ya? Ngerti kan ya? Lebahnya ini mic ada medinya, ada jurija. Karena apa? Walaupun mic merek Sur, merek Toa, merek Gigi, lebahnya ini kalau kita ngomong depan orang begini kan mata ada kotok-kotok ayam. Napas romlah kagak nyampe diri, romlah kagak jejak. Maka dari itu sebelum saya ngomong ngalor ngetan ngalor ngidul, romalan nanti ada yang kepladuk, mohon dimaklumin aja karena masih hitung-hitung belajar muhadharah di sini. Mohon ikhlasnya, mohon ridhonya. Saya tidak berpanjang kalam karena saya makmuman saja kepada tuan-tuan guru yang hadir di hadapan saya ini. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam yang penuh keberkahan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di majlis yang penuh keberkahan ini, tidak lain tidak pula kita melaksanakan peringatan Isra wal Mi'rajnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita yang hadir di sini semua mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita berharap agar kita diakui sebagai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, walaupun tadi ada gempa ya Pak, tadi ada gempa di Banten barusan, tadi pukul kurang jam 9 kurang lebih tadi hampir kekuatannya 5,7. Tadi barusan ini Pak, pas lagi selesai baca maulid kalau nggak salah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Banten, mudah-mudahan selalu diberikan ketabahan, kesabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu dengan peringatan Isra wal Mi'raj ini, mudah-mudahan kampung kita ini, Butekan kita ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan dari segala mala bahaya. Dan mudah-mudahan yang sedang sakit Allah angkat segala penyakitnya. Dan mudah-mudahan nanti pulangnya kita dari majlis yang penuh keberkahan ini Allah hapuskan dosa-dosa kita.
Allah maafkan segala kesalahan kita, dan kapan saja kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Berbicara tentang peringatan Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj menurut bahasa artinya perjalanan di waktu malam. Jadi Isra wal Mi'raj itu menurut bahasa artinya perjalanan di waktu malam. Ada orang Bantar Gebang, ibu-ibu habis berantem menjadikan kempong sama lakinya, purit jam 12 bungsal pakaian ke rumah orang tuanya. Berarti ibu-ibu tuh lagi purit lah, lagi Isra, lagi purit, dia orang bungsal pakaian. Jadi Isra wal Mi'raj menurut bahasa perjalanan di waktu malam. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perintah Isra wal Mi'raj. Walaupun jarak jauh tempuhnya sangat lama, tapi Allah yang mau atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun jarak tempuhnya jauh, karena Allah yang mau dalam waktu yang sangat singkat. Pada saat itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan Isra wal Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau bahasa kitanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau pakai ontak 3 bulan setengah baru nyampe, Pak. Sepi nih. Terus ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau kita naik ontak 3 bulan setengah itu baru nyampe. Udah kebayang berarti jumlahnya nih ya. Jumlah nggak siapa ini ya. Jauh. Udah kebayang jauhnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Seandainya kalau Rasulullah Isra wal Mi'raj jalan kaki, orang sekarang suruh jalan kaki dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, saya yakin betas betisnya pada kelang, upilnya juga pada kelang, saking jauhnya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dalam manusia indrawi masih gampang kelihatan. Lalu baginda Rasulullah langsung naik ke langit pertama sampai tembus ke Rafiqil A'la, berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat aja karena emang udah pada makan ini ya. Udah, alhamdulillah. Biasanya kalau ceramah udah pada makan, mata udah ada sayup-sayup. Iya. Kalau ceramah kalau dengerin pada angot kan kagak enak juga yang ceramah ya. Jadi jangan panjang-panjang tuh saya mau ceramah ya. Panjang percuma, kalau kagak masuk mendingan mana pendek masuk. Saya mau nanya sama ibu-ibu. Yang masuk. Saya nanya nyaut. Bu, mau yang panjang mau yang pendek? Ya. Hah? Panjang. Ya. Kalau panjang mentok ke Uluwati. Berarti mau yang panjang. Lah dulu kempong. Di baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berjumpa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, peringatan Isra wal Mi'raj, hakikatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat perintah sholat. Singkat aja deh Pak, karena udah malam. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat perintah sholat. Ini malam kita peringati peringatan Isra wal Mi'raj yang kita diadakan di Musala Baitur Rahman. Berarti hakikatnya kita menghadiri peringatan Isra wal Mi'raj. Setelah ini pulang, ini suksesnya peringatan Isra wal Mi'raj. Setelah ini kita melaksanakan Isra wal Mi'raj di masjid atau di Musala Baitur Rahman. Setelah ini ayo kita tingkatkan amal ibadah kita, takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat yang 5 waktu jangan kita tinggalin insya Allah. Makanya dengan momentum peringatan Isra wal Mi'raj, salat, perintah salat ini mengajarkan kita tentang kedisiplinan. Salat zuhur kalau belum waktunya, belum sampai waktunya, jangan kita melaksanakan salat zuhur. Ada di sini bapak-bapak salat zuhur jam 9. Ini dia. Ada di sini orang salat asar jam 2. Waduh, ini aliran baru ini. Harus sholat asar jam 2. Apalagi zaman sekarang aliran banyak ya Pak. Dua aliran yang belum ada. Aliran listrik belum ada ini. Ada yang ikut Pak Agan dari itu. Perintah sholat. Sholat as-sholatu wa imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Di Musala Baitur Rahman kalau ada tiang kira-kira ini atapnya bisa berdiri apa enggak? Makanya kalau kita pengen diakui sebagai umatnya baginda Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kita tinggalkan sholat yang 5 waktu. Siapa orang ngaku agama Islam, ngaku sebagai umatnya baginda Rasulullah, tapi dia meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja, maka orang itu termasuk yang menghancurkan agamanya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Sembahyang, 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 sembahyang. Habis mi'raj nih, ayo sop-sat nih musola Baitur Rahman yang kemarin-kemarin cuma 5 sat. Habis Isra wal Mi'raj syukur-syukur 78 sat. Tahu maka kaki nih kalau 78 sat. Ayo kita tingkatkan. Apalagi kemarin malam minggu kita sudah melaksanakan Nisfu Sya'ban. Kemarin melaksanakan Nisfu Sya'ban nggak di sini Pak? Nisfu Sya'ban kita dianjurkan untuk membaca suratul Yasin, jantungnya Al-Quran 3 kali balik. Surah Yasin yang pertama kita niatkan agar kita diberikan panjang umur dalam taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Yasin yang kedua agar kita diberikan kesehatan lahir batin kita, agar kita diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang mubarakah, bekal beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah Yasin yang ketiga agar kita diberikan kekuatan iman Islam kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang Nisfu Sya'ban, kemarin bulan Rajab sudah kita lewati. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, minha arba'atun hurum. Allah ciptakan 12 bulan, tapi ada 4 bulan di mana Allah muliakan. 3 rada beruntun, 1 rada misah. Yang pertama apa? Bulan Rajab. Yang kedua bulan Sya'ban. Yang ketiga bulan Ramadan. Yang 1 rada mingsal, yaitu bulan Maret, Muharram. Nah, yang 1 rada mingsal, yang pertama bulan Rajab, yang kedua bulan Sya'ban, yang ketiga bulan Ramadan, yang 1 rada mingsal yaitu bulan Muharram. Makanya kemarin bulan Rajab dikatakan Rajab itu syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di bulan Rajab kita untuk diperbanyak untuk membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang bertanya, Ustaz, artinya Rajab itu apa sih? Hakikatnya bulan Rajab itu artinya hakikatnya litathiril badan. 1 bulan Rajab itu kesempatan kita untuk membersihkan badan kita. Makanya para alim ulama, para masyaikh, para sesepuh mengajarkan kepada kita, dianjurkan di bulan Rajab disunnahkan kita berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ngomong-ngomong kemarin bulan Rajab pada puasa apa kagak nih Bu? Ya kalau mulut mau bagaimana aja ngomong nggak puasa. Antara puasa sama kagak kita mah kagak tahu ya. Iya, kalau sholat mah gampang keimplang sama orang. Kalau puasa antara manusia dengan hamba Allah, dengan Allah. Benar. Besok kita puasa, kita ambil lagi itu tengah riwong habis johor. Kan kita kalau mana kalau tengah riwong leher kita ada seret. Teman kita lagi minum untuk biaran gitu. Kira-kira teman kita yang samping tahu kita korupsi air. Hah? Ya. Padahal badan kita pura-pura muyung kayak kerupuk kulit. Ada di sini yang puasa kayak kerupuk kulit. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang siap nanti menyambut datangnya bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat lahir batin kita, insya Allah. Rajab hakikatnya litathiril badan, 1 bulan penuh bulan Rajab itu hakikatnya artinya untuk membersihkan badan kita. Bulan Rajab sudah kita lewati, sekarang sudah masuk ke bulan Sya'ban. Apa hakikatnya Nisfu Sya'ban? Apa hakikatnya arti bulan Sya'ban? Sya'ban hakikatnya artinya litathiril qalbi. 1 bulan Sya'ban ini kesempatan kita untuk membersihkan hati dan batin kita. Makanya di bulan Sya'ban kita nggak boleh benci kepada antar sesama. Yang kemarin abangnya sama emponya agak pernah nanya, sekarang harus nanya. Karena menurut riwayat di bulan Sya'ban ada doa orang, ciri-ciri ada 2 orang yang doanya nggak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Sya'ban. Yang pertama, doa orang di bulan Sya'ban yang doanya nggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
adalah orang yang musyrik, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Pentingnya kita tauhid, pentingnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita hidup gak pernah jauh yang namanya ujian. Baik ujian itu baik tentang kesehatan kita, baik ujian itu datang dengan perekonomian kita, apalagi kita berumah tangga. Betul Pak? Miskin ujian iman, kaya juga ujian iman. Ada di pojokan, bapak-bapak lagi ngomong aja, ya Ustaz, memang saya keturunan orang miskin, babak miskin, nya miskin, sampai saya nurunin. Udah jangan sedih, yang penting waktu sembahyang, waktunya ngaji, nanti pasti Allah akan ngangkat derajat kita. Miskin ujian iman, kaya juga ujian. Ada nggak tuh Pak dalilnya? Mau dengar nggak dalilnya? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri, teroreng. Yang kaya janganlah bangga dan jangan busungkan dada, teroreng. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharga. Tuh, itu dalilnya Pak. Yang gampang-gampang aja mas saya dalil-dalilnya. Ya Pak. Jadi miskin ujian iman, kaya juga ujian iman. Makanya pentingnya kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat sandaran kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jabatan kita sedang menjabat, Tuhan kita Allah. Jabatan lengser, Tuhan kita Allah. Usaha kita lagi lancar, Tuhan kita Allah. Usaha kita amblas, Tuhan kita. Lagi sehat, Tuhan kita. Lagi sakit, Tuhan kita. Ini kadang kita terbalik Pak, lagi sakit doang, habis asar minum aspirin bintang 7, merengket, tahu merengket, menggigil, minum aspirin, beli di warung Kuningan, dia meriang minum aspirin, kepuru dia pakai spray merengket. Apa kata orang itu? Ya Allah, makin amat ini, ya Allah, lagi sakit. Ya Allah lagi sakit, sehat aja dikit, keder, nyari musola Baitur Rahman, kagak ketemu. Bener Pak? Ini kadang kita salah, boleh jadi hidup kita kadang kurang berkah karena diri kitanya. Allah bagaimana prasangka hambanya. Makanya dengan momentum peringatan Isra wal Mi'raj ini mengingatkan kita kelak nanti bisa jadi yang namanya usia kita nggak ada yang tahu. Ini sekarang sudah masuk bulan Sya'ban, litanhiril qalbi, kesempatan kita untuk membersihkan hati dan batin kita. Makanya di bulan Sya'ban atau di bulan Roah ini, di sini bulan Roah namanya Pak ya. Tapi masih nggak ada yang roahin ya. Alhamdulillah, kalau itu dibutuhkan di kampung masih ada acara roahan, insya Allah itu kampung berkah. Karena ini menjadikan suatu tradisi peninggalan para orang-orang tua kita, para alim ulama kita. Jangan sampai ini keusap tradisi guru-guru kita. Bisa masuk sekarang di bulan Sya'ban, di bulan Roah ini kesempatan kita untuk membersihkan hati dan batin kita. Buang rasa benci kita kepada sesama, buang rasa dengki kita kepada antar sesama, agar kita nanti masuk ke bulan suci Ramadan hati kita dalam keadaan lapang. Alhamdulillah. Makanya di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan untuk perbanyak membaca sholawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala Muhammad.
وأشغي بالظالمين اللهم صل على وأشغي بالظالمين وأخرجنا من بينهم وعلى آله وصحبه أجمعين. Enak nggak Pak? Nggak enak nggak Bu? Bu, ya gitu penyaut. Tadi panggil kayak nyaut. Berarti kita masih hidup. Sholawat satu, kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dibalas 10 kali oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya guru Allah yarham al-Habib al-Mahmud al-Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Siapa orang yang mengamalkan salat Syijaratun Nukud habis sholat pada sholat isya 400 kali, maka orang itu seakan-akan mempunyai puhunan duit atau punya pohon duit di depan rumahnya. Dengan kalimat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pegang tu tasbih Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak 400 kali. Walaupun kita dalam keadaan tidak berwudu, kalau kita dawami, kita istiqamah sholawat Syijaratun Nukud. Saya punya guru Allah yarham al-Habib al-Mahbub al-Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mengatakan siapa orang yang mengamalkan sholat Syijaratun Nukud pada sholat isya, maka orang itu seakan-akan mempunyai pohon uang di depan rumahnya. Alhamdulillah. Makanya punya beras kayak mau kagak kayak selawat, punya duit kayak kagak kayak selawat, mau badan sehat mau sakit selawat, ibu-ibu lakinya seminggu agak pulang-pulang selawat, 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 kontrakan nunggak, air nunggak, listrik nunggak, selawat aja. Iya, pengen tahu ya. Orang peleken nyampe kira-kira lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya yakin itu orang peleken pura-pura kesurupan Pak. Emang lagi nanti lagi selawat aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Artinya apa? Pentingnya kita berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita yakin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka yakin, kalau kita yakin maka segala sesuatu apapun yang sulit akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya zaman sekarang sholawat banyak versi-versinya. Apalagi di YouTube tadi kita baca surat Al-Jibril, ada sholawat Al-Fatih, ada surat Al-Nariyah. Kalau zaman dulu saya masih kecil, zaman yang ini musola dipanggilnya langgar. Kalau di kampung Bogor itu taruh aja dipanggilnya langgar. Di sana ada namanya wabidong Pak. Namanya wabidong. Wabidong ini mohon maaf, memang orang geblek. Kalau orang tua dulu kan begitu ya, masih orang geblek, tapi rajin banget ya kelanggar ke musola. 5:30 orang belum pada nyampe, dia udah pada nyampe dong tuh, dia nyampe tuh wabidong hidupin mic di langgar. Zaman dulu kan kampung kita belum ada perumahan, kebun masih sepi kayak kebun Haji Satin Amyang gitu, macam emeng masih banyak, apalagi raset. Zaman dulu kobak masih banyak, ikan sirip masih banyak. Kalau di sini kan manggilnya gabus ya Pak. Tahu ikan gabus? Gabus punya adik namanya Buncelan. Buncelan punya adik lagi namanya Buncirit. Buncirit punya adik lagi namanya Buncirit Damen. Kan ke situ ini ya. Sama dia kayak Nangka. Nangka punya adik namanya apa dia? Cecek. Cecek punya adik lagi namanya Gori. Gori punya adik lagi namanya itu dia. Itu dia. Satu bapak satu emak itu dia. Masih di situ nih ya. Di kampung Said, kampung Bogor, Tarumajaya itu wabidong. Padahal orang bodoh, tapi dia rajin di langgar di musola jam 5:30 sambil menunggu beduknya maghrib. Zaman dulu selawatannya beda Pak sama zaman sekarang. Nada-nada juga beda. Namanya orang tua dulu, mata nada sayup-sayup, petutnya pegangan tiang. Ada sini orang petut pegangan tiang. Kentut pegangan tiang. Kentut. Ada sini orang petut pegangan tiang. Tua bidung hidupin mie, angin lagi sepoi-sepoi, pas lagi teduh itu dibaca amal selawatan, foto
Kurabani walariki samardan. Tuh zaman dulu wabidong ini di musola. Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, la ilallah la ilallah. Sama 6 angin sepoi lagi teduh, kira-kira dengerin kita di rumah bagaimana Pak? Sayup kita la ilallah la ilallah. Di pojokan ada yang lagi mempanin memerik, ada di pojokan lagi ngadain soang. Dengar selawatan zaman dulu di langgar itu wabidong, diterusin lagi mau wabidong. Hasan ya Umal Husain dibengi Siti Fatimah. Zaman dulu binti Rasulillah. Dua ilah terusin la ilallah la ilallah. Diterusin lagi mau bidong. Zaman dulu kan bapak-bapak syairnya ada aja dia Bang. Diterusin lagi Jibril Mikail Israfil Mikail Munkar wa Nakir Ilah Malik Ridwan. Direk lagi Malik Ridwan. Nenek di pojokan lagi nyemur pakai lagi duduk gini gue yang la ilallah la ilallah. Jual ilallah enak tuh kampung zaman dulu. Belum ada sekarang rumah-rumah, belum ada pendagang-pendagang akidah zaman dulu. Tahun-tahun 70-80-an di kampung kita Islamnya terasa bener Bang. Zaman dulu habis pada maghrib kita naik bocah ledok kecil-kecil banget itu pada nyangkil pakaian nama kain ya. Pada tuh kain pada belipik ya. Ikro juga sembahyang ngaji langsung ikro dikabit langsung halaman 6 dari halaman 1 ke 5 pada beset kagak dibeli menyabaganya. Pak, kalau urusan agama kita kudu royal. Jangan bangga anak kita mahir bahasa Inggris, jangan bangga anak kita mahir main komputer, jangan bangga anak kita konten 11,5 tuh bahasa Inggris. Ngomong bang, no anak gua sekolah di sono bahasa Inggrisnya konten 11,5 ngomong wajib kenal. Apaan wajib kenal? Jangan bangga Pak kalau anak kita mahir bahasa Inggris. Tapi banggalah kalau anak kita masih doyan duduk di majelis taklim, lancar baca Al-Quran, sering mendoakan kedua orang tuanya di sujud di keningan malam. Anak yang seperti inilah yang bakal meneruskan perjuangan estafet orang-orang tuanya yang sudah pulang ke rahmatullah. Zaman dulu masih ada ngaji lekar. Sekarang ada nggak ngaji lekar sini? Ada. Alhamdulillah. Kalau di kampung masih ada yang telaten seorang ustadz yang masih telaten ngajarin alif-alifan sama anak-anak kita. Insya Allah tuh kampung dijauhkan dari segala musibah Pak. Tuh zaman saya masih kecil, guru saya menggalak banget. Guru saya zaman dulu Pak, ya Allah takjilnya seorang guru, seorang murid terhadap guru. Jangankan kita ngeliat badannya guru, ngeliat songkonya guru takut. Tuh zaman dulu. Kita lagi ngancarin Pak, ngancarin lo, beri motor yang menyuruhnya, ngancarin lo. Hah? Enggak, kan begitu ya. Zaman dulu kita ngancarin itu namanya kita tauhid wujud panah aja hal mau soma amam bahkan kita aja itu kebayang muka guru kita kemerurusan. Ngiat jangankan ngiat badan gerakan tubuh guru kita, ngiat pecinya aja takut. Padahal guru kita cuma ke kamar mandi dong ambil air wudu, ngiat pecinya takut zaman dulu. Benar-benar takzimnya seorang murid terhadap gurunya zaman dulu masih ada. Boleh jadi zaman dulu biar katanya orang geblek tapi hidupnya pada berkah, ngajinya pada lancar. Kenapa sebab orang-orang tua dulu juga kalau nitipin anak ngaji akeh adam. Kalau sekarang kan kagak. Anak ngaji jalan dewek pulang dewek kayak kebo. Juga ada masongkok pada kuplek, pada betin kayak payah matang di puun. Pakai baju koko udah pada berkipak kancingan, hari merah ada hijau kancing buat ilalot sampai ikro dikepit langsung halaman 6 halaman 1 sampai 5 beset kali dibeli menyanyi boro-boro sama bapaknya mikirin gurunya. Boleh jadi bocah sekarang ngaji otak bebel, ngerti bebel Pak? Lama lancarnya. Kenapa? Kadang orang tuanya juga didiknya salah, madrasatul ulanya juga kadang nggak dibentuk karakter seorang anak. Zaman dulu sebelum kita nitip anak kita ke guru ngaji kita, emak bapaknya dulu silaturahim ke rumah guru ngajinya. Tuh bapak emaknya nyampe dah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, guru sehat. Alhamdulillah Pak Haji. Bang Haji dari rumah ini. Iya. Ini ngomong-ngomong ada apa nih Bang Haji Pak Haji? Begini guru, saya punya anak 4. Yang satu dikata sakit makanya doyan,
yang atu kepala batu, yang atu mata dikatakan kotok-kotok ayam, yang atu ya sugaan emang gue waras mulu orang ini bocah ini. Jadi begini guru, kedatangan saya kemari, saya pengen nitipin anak saya nih, ajarin nih ngaji, ajarin nih iqra, ajarin nih rukun sholat, ajarin rukun wudu, ajarin nih tajwid. Tuh orang dulu nih ngomong-ngomong guru, saya ada hadiah ini, ada duit ini 17.500.000 nih buat guru, nih ada rokok alhamdulillah 18 slot nih buat guru, alhamdulillah. Ini masih lagi menghayal aja Bang, lagi menghayal. Boleh jadi zaman dulu anaknya ngaji sebulan 2 bulan udah pada hafal, sifat-sifat 20 juga pada hafal. Kenapa? Emak bapaknya dukung, emak bapaknya juga prihatin. Makanya zaman dulu kita ngaji lekar sama guru kita, pulang kita assalamualaikum, salam, ditanya sama orang tua kita ngaji apa dong? Rukun sholat. Ada berapa rukun sholat? Coba gue tes lagi. Itu zaman dulu. Kalau sekarang kan kagak. Emak bapaknya emang didikan kayak calon. Emak bapaknya kayak calon. Maghrib melototin anak, tong bayang, tong sholat, tong ngaji. Emak bapaknya depan TV berdua sama nyanyi. Berarti emak bapaknya calon kan begitu Bang. Di sono Pangkalan 31. Apa kata calon? Pak, naik Pak, Pangkalan 31, ayo Pulau Gadung. Orang udah ngakunya kayak Pulau Gadung, dia di situ juga. Kalau pengen punya anak yang soleh dan soleha, emak bapaknya juga kudu soleh dan soleha. Kalau kita kepengen anak kita rajin sholat, rajin ibadah, emak bapaknya juga kudu rajin ibadah. Alhamdulillah turun hujan. Dah, itu aja ya Pak ya. Intinya dengan momentum acara peringatan Isra wal Mi'raj, Isra Mi'raj ini bisa sukses, bisa kita laksanakan. Setelah ini Isra wal Mi'raj, ayo kita tingkatkan amal ibadah kita, takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, agar kita kembali ke fitrah seperti bayi yang baru lahir. Insya udah gitu aja kali Pak ya. Udah ya. Hah? Terus ya gitu terus aja. Enggak, saya lagi juga di sini, mohon maaf, beribu-ribu maaf Tuan Guru. Ya berbagi di sini kita datang kemari kita mikir bayaran memang. Enggak, saya silaturahmi aja sini. Guru saya bilang, kalau engkau ceramah dimanapun, ilmu kamu manfaat untuk orang banyak. Jangan kamu kayak tiket dengan nominal. Makanya saya datang kemari nggak butuh amplop Pak. Isinya juga ada. Yang penting nominalnya. Nah iya, itu mahal. Kan kita belajar Allahumma kan di pondok puluhan tahun Pak. Gimana? Orang tua kita jenguknya bertahun-tahun kita, pada kita menganjak kami dalam ulama. Benar? Oh ya, dan alhamdulillah mudah-mudahan dengan turunnya curahan hujan ini menjadikan wasilah menghapus dosa-dosa kita. Allah memaafkan segala kesalahan kita, dan mudah-mudahan para jamaah mushola Baitur Rahman Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah berkahkan kehidupannya, dan mudah-mudahan para bapak ibu donatur yang sudah mensisihkan sedikit rezekinya demi terlaksananya peringatan Isra wal Mi'raj ini, mudah-mudahan dijadikan pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit Allah angkat segala penyakitnya, disehatkan badannya, dan diberikan kesembuhan seperti disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita doakan anak keturunan kita menjadikan anak yang salihin dan salihat, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang rajin ibadah takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua, mudah-mudahan kita diperjumpai di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, di tahun yang akan datang dalam keadaan sehat wal afiyah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya akhiri, saya pengen ngasih ijazah doa. Kira-kira saya boleh pakai gini ya? Kasih ijazah doa. Ini doa saya diajarkan oleh guru-guru saya. Ini doa bagaimana caranya kita sholat 5 waktu, bawaannya semangat, bawaannya rajin aja. Mau apa kagak nih Pak? Mau apa kagak Bu?
Tapi ketika ini doa saya dizazakan kepada jamaah, sungguh-sungguh saya berharap mudah-mudahan bisa diamalkan para jamaah. Amalinya kayak ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma faqsain. Itu adalah amalan doa. Bagaimana caranya kita sholat 5 waktu, bawaannya rajin, bawaannya semangat aja. Maka sering-sering membaca doa itu dengan kalimatnya Allahumma. Kalau dikasih ada seminggunya ya. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mau dibuka pintu maaf yang sulas-sulasnya. Jalan-jalan ke pondok umum, jangan lupa pakai getek. Paling enak orang berilmu pulang-pulang nenteng. Iya kalau ada, kalau kagak ada bagaimana kayak bukan apa-apa. Roman kita pulang acara berjalan yang lainnya kagak pantas sama yang hati-hati pakai baju celananya kagak dia mau ngantrek aja. Dah begitu aja dah. Dan kurang lebihnya saya mau dibuat pintu maaf yang seluas-luasnya. Sebelum saya akhiri, saya kepengen para bapak-bapak para jamaah nanti pulang kayak ngeliat handphone itu ada di YouTube namanya Irmuja Official. Irmuja Official nanti bakal kejadian di situ orang tampan yang ada itu namanya kayak dulu di situ ya Pak ya. Tolong di like, tolong di subscribe ya. Nama saya Tijang Daruri, aslinya dari Kampung Bogor, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Kurang lebihnya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Ada Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.